bersama saya Diana Gustia, dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu teori interteks. Dengarkan ya dari awal sampai akhir. Saya akan menjelaskan apa itu teori interteks. Prinsip intertekstualitas pertama kali dikembangkan oleh Julia Kristeva dan dari Prancis. Prinsip tersebut beranggapan bahwa setiap teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lainnya. Sejalan dengan itu, Theo tahun 2003 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri. Menurut Theo, penciptaan sastra dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, karena kerangka pemahaman teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks-teks yang telah diadaptasi. Hudkown juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada teks tanpa interteks, dan interteks memungkinkan adanya teks jamak. Sebab itu, interteks merupakan indikator utama untuk melihat adanya pluralisme budaya. Teori interteks memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan sastra tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain. Sebagai acuan, hal itu tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang diciptakan. Kemudian, Kristeva menyatakan bahwa intertekstual adalah masuknya teks lain ke dalam suatu teks, saling menyilang dan menetralisasikan satu dengan yang lain. Setiap teks merupakan kristal kutipan-kutipan, penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Setiap karya sastra tidak lahir dalam keadaan kosong. Ia merupakan arus kesinambungan tradisi sepanjang masa. Karenanya, pemahaman makna dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatari sosialisasi budaya, pengarang, dan juga pembacanya. Karya sastra merupakan aktualisasi dari sebuah sistem konvensi atau kode sastra dan budaya dan merupakan pelaksanaan pola harapan pada pembaca yang ditimbulkan dan ditentukan oleh sistem kode dan konvensi itu. Hubungan intertekstualitas adalah hubungan antar karya dan juga penandaan partisipasinya dalam lingkup diskursif budaya. Kajian interteks lebih jauh daripada hanya menelusuri pengaruh-pengaruh. Ia meliputi praktik-praktik diskursif yang anonim, mengkodekan asal-usul yang hilang sehingga memungkinkan tindakan penandaan teks-teks yang kemudian. Prinsip intertekstualitas bukan hanya masalah pengaruh atau saduran atau penjiplakan. Junus tahun 1985 merumuskan hubungan intertekstualitas dalam beberapa wujud. Yang pertama yaitu teks yang dimasukkan itu mungkin teks konkret atau mungkin teks yang abstrak. Yang penting adalah kehadiran sifatnya. Yang kedua yaitu kehadiran suatu teks tertentu dalam teks lain secara fisik atau pertunjukan ke arah hal itu walaupun hanya disadari oleh pembaca tertentu. Yang ketiga yaitu gunakan nama tokoh yang sama. Yang keempat, kehadiran elemen dari suku suatu teks dalam teks lain, jadi lebih terbatas. Yang kelima, kehadiran kebiasaan berbahasa tertentu dalam suatu teks. Keadaan ini tidak dapat dihindarkan mungkin karena tradisi yang mendasari suatu genre. Yang keenam yaitu yang hadir mungkin teks kata-kata, yaitu kata atau kata-kata, atau paling tidak ambigu maknanya. Analisis yang saya lakukan yaitu dari Surat Kecil untuk Tuhan 2011 dan Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2017.
2017. Film Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2011 merupakan adaptasi dari sebuah novel bestseller berjudul sama dengan novel tersebut, menceritakan kehidupan tokoh utama seorang remaja berusia 13 tahun. Alhasil saat diangkat ke dalam film Surat Kecil untuk Tuhan 2011 banyak menampilkan aktris Dinda Hau yang saat film dirilis masih berusia 14 tahun. Tak jauh beda dengan tokoh utama dalam novel tersebut. Sekilas tentang film Surat Kecil untuk Tuhan, film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Keke, seorang gadis berusia 13 tahun yang nama panjangnya yaitu Gita Wanda Sesa Cantika, biasa dipanggil dengan Keke, yang terkena sebuah penyakit langka. Namun alih-alih terpuruk, Keke yang sedari awal dikenal sebagai gadis ceria dan penuh semangat tetap bisa tersenyum dengan keadaannya. Bahkan Keke tetap bersemangat untuk bersekolah dan mengikuti ujian. Beruntung Keke dikelilingi oleh keluarga sahabat yang sangat hangat. Mereka juga selalu mendukung Keke untuk sembuh. Berkat dukungan yang ada didapatkan, Keke juga selalu bersemangat untuk berjuang demi kesembuhannya. Sementara itu, film Surat Kecil untuk Tuhan 2017 juga jadi salah satu film yang terpopuler pada masa rilisnya. Film ini bahkan menjadi salah satu box office Indonesia di 2017. Disutradarai oleh Fajar Bustami. Film ini menampilkan Joe Taslim dan Bunga Citra Lestari sebagai dua pemeran utamanya. Selain itu, Surat Kecil untuk Tuhan punya cerita yang sangat berbeda dengan film berjudul sama di tahun 2011. Surat Kecil untuk Tuhan di tahun 2017 sebenarnya juga bercerita tentang perjuangan hidup yang berat, namun bukan tentang melawan penyakit, melainkan kehidupan dua kakak adik yang yatim piatu yang berjuang untuk bisa bertahan menjalani hidup. Di kisah film ini, Anton dan Angel, dua saudara yang jadi yatim piatu, kehidupan mereka kian pilu setelah terjebak dalam situasi di mana mereka dimanfaatkan orang-orang jahat untuk dijadikan pengemis. Hingga suatu ketika Angel mengalami kecelakaan yang membuatnya terpisah dari Anton. Namun berkat kecelakaan itu, Angel bertemu dengan keluarga baik hati yang merawatnya hingga dewasa. Hidup dalam kondisi serba kecukupan nyata tak membuat Angel lepas dari bayang-bayangnya sang kakak. Setelah 5 tahun berselang, Angel tetap berusaha mencari kakaknya yang lama terpisah. Pembahasannya yaitu tokoh atau karakter. Tokoh utama di novel Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2011, Keke memiliki 7 karakter, yaitu mudah bergaul, sabar, tabah, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Pada tokoh utama di novel Surat Kecil untuk Tuhan 2017, Angel memiliki karakter yang sabar, berusaha, dan bekerja keras. Alur pada novel ini yaitu alur pada novel cerita Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2011 yaitu alur maju, sedangkan Surat Kecil untuk Tuhan pun juga memiliki alur maju. Latar terdapat pada kedua novel tersebut yaitu yang Surat Kecil untuk Tuhan 2011 memiliki 19 tempat yang digunakan, sedangkan latar novel Surat Kecil untuk Tuhan 2017 ada 5 latar tempat. Novel Surat Kecil untuk Tuhan 2011 memiliki 8 waktu yang digunakan, sedangkan novel Surat Kecil untuk Tuhan hanya memiliki 3 latar waktu. Hubungan antara intertekstual pada kedua novel tersebut ialah adanya persamaan tokoh walaupun berbeda kisah cerita.